warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala aidan rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala dan Dewan Guru PAUD Aisyah Parengan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat serta hidayahnya yang berupa kesehatan sehingga hari ini hari Selasa tanggal 20 Agustus tahun 2024 panjenengan semuanya bisa menyempatkan waktunya untuk saya melaksanakan destinasi aksi nyata modul 1.4 dalam keadaan sehat. Kedua kalinya sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Ketiga kalinya saya ucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya, menyempatkan waktunya untuk saya melaksanakan destinasi ini. Langsung saja saya akan memaparkan kegiatan destinasi modul 1.4 yaitu dengan judul budaya positif, yang mana sebelumnya saya mempelajari modul 1.1 yaitu pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Modul 1.2 itu nilai guru penggerak, dan modul 1.3 visi guru penggerak. Dan yang sekarang ini modul 1.4 yaitu budaya positif. Tapi sebelumnya saya perkenalkan, ada Bapak Abdul Aziz Muslim SPD selaku fasilitator saya yang selama ini mendampingi saya di dalam kegiatan Zoom. Beliaulah yang telah memberikan kami ilmu untuk setiap kegiatan-kegiatan mulai dari modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3 sampai sekarang ini modul 1.4. Dan yang kedua yaitu pengajaran praktik saya Bapak Muhammad Amri Muhtarifin MPD, dan itu saya sendiri CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Lamongan. Nah, ini pembebasan aksi nyata calon guru penggerak Angkatan 11 modul 1.4 yaitu tentang budaya positif oleh saya sendiri Andriani dari TK Aisyah Bustadul Atfal Parengan. Apakah budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan di sekolah yang berpihak pada murid. Yaitu berpihak pada murid yaitu memahami keberagaman, kemampuan, latar belakang dan kebutuhan masing-masing murid, serta memberikan dukungan yang dibutuhkan agar mereka dapat belajar dengan optimal. Jadi kita memahami keberagaman murid kita, karena memang kita muridnya banyak. Jadi kita memahami keberagaman itu, memahami perbedaan dan memberikan
dan semua latar belakangnya sesuai dengan kebutuhan murid dan memberikan dukungan yang dibutuhkan. Adapun seberapa penting budaya positif itu dilaksanakan, kita laksanakan di sekolah, yaitu ada konsep-konsep utama budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga yaitu ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, ada posisi kontrol, dan ada segitiga restitusi. Semuanya ini akan kita bahas selanjutnya, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ada perubahan paradigma belajar, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan konsep pembelajaran berdiferensiasi, sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena kita menerima peserta didik mulai dari umur 0 sampai 7 tahun, yang semuanya itu bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Perkembangan apa saja yang bisa dilakukan di usia 0 sampai 2 tahun, atau juga 2 sampai 3 tahun sampai 4 sampai dengan 7 tahun, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun perubahan pada paradigma belajar menurut Dr. William Blosser dalam setiap kontrol teori yang kemudian berkembang menjadi choice teori, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Karena di sini mulai dari pembelajaran 1.1, yang mana 1.1 itu mengajarkan kita bahwa kita harus memahami murid, kita harus mendidik murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi tidak bisa kita bedakan pendidikan kita dari dulu, masa dulu, kita samakan dengan pendidikan sekarang ini. Jadi didiklah peserta didik itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kodrat alam dan kodrat zamannya itu di pedesaan tidak sama dengan perkotaan. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, yaitu penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, yaitu menggunakan kritik dan saran dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi orang dewasa bisa memaksa anak-anak untuk melakukan suatu kegiatan ataupun melakukan suatu perbuatan untuk anak-anak itu bisa berbuat hal tersebut. Selanjutnya yaitu bagaimana seseorang bisa berubah daripada paradigma
sama stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Itu menurut Stephen R. Covey, Principle Selected Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita tidak ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kita disuruh untuk sedikit-sedikit berubah, perlahan-perlahan sikap yang mana kita dulunya belum bisa dan kita ubah untuk kita selalu belajar dan belajar sepanjang hayat. Itu motonya dari guru penggerak tersebut. Adapun perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Di sini ada dua, yaitu stimulus respon dan teori kontrol. Yang mana di stimulus respon, di situ realitas atau kebutuhan kita sama. Akan tetapi di teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Selanjutnya di stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di stimulus respon, perilaku buruk terlihat sebagai suatu kesalahan. Akan tetapi di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Akan tetapi di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus respon ada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Akan tetapi di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di stimulus respon, metode berpikir menang atau kalah. Akan tetapi di teori kontrol, model berpikir menang. Di situ banyak perbedaan, yang mana ada kebutuhan kita sama di stimulus respon, tapi di teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Nah, disiplin positif. Disiplin positif ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini konotasinya dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang-orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan